Shalom, Shalom. kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Jemaat Restorasi Makassar. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama menikmati kasih-Nya, dan saya juga percaya kita dalam keadaan yang sehat dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari jemaat, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Kemerlatan. Aku
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, atas anugerah-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu bagi kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan dalam ibadah online jemaat GKKI Restorasi Makassar. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap rumah ya Bapa, dan kami percaya Engkau menyembuhkan ya Tuhan setiap orang yang sakit ya Tuhan, setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Terjadi kelepasan dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur ya Tuhan. Kami memberkati ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, mari kita angkat pujian Allah ditinggikan. Dia yang melepaskan kita dari segala beban kita. Haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan yang perisai hidup kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Soraklah
Tuhan. Mari jemaat kita angkat pujian. Kita lanjutkan pujian kita. Haleluya Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami terima semuanya sebagai anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang setia bagi kami Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku
Shalom saudara-saudara, kita kembali lagi bersama-sama dalam minggu pertama dalam bulan Maret 2021. Dan seperti yang kita hadapi di hari-hari ini, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa dunia kita ini sedang menuju kepada perubahan, saudara-saudara. Dunia kita ini sedang berada di dalam satu situasi yang memperhadapkan setiap orang untuk merubah pola hidup, merubah cara hidup mereka. Dan saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa perubahan itu ini baru dimulai. Karena berita yang terbaru yang kita baca di dalam medsos, saudara-saudara, adalah bahwa bukan hanya COVID-19, tetapi Corona B117 yang berasal dari Inggris sudah mulai masuk di Indonesia, yang dinyatakan bahwa ini jauh lebih cepat menular dan lebih mematikan daripada virus corona. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita melewati tahun-tahun di mana pandemi ini begitu melanda dunia, saudara, Tuhan yang sama, Tuhan yang kekal, Tuhan yang memberi kita hidupnya adalah Allah yang tetap memelihara kita, sama seperti selama setahun ini Dia pelihara kita. Dia memelihara kita untuk selama-lamanya. Kasih karunia-Nya itulah yang melindungi kita bagaikan perisai. Karena itu saudara-saudara, kita penting dalam kehidupan ini bukan hanya mengalami perubahan dari pola hidup yang lama kepada pola hidup yang baru seperti sekarang ini. Karena kalau hari-hari ini saudara-saudara, kalau saudara dulu sebelum ada pandemi saudara menjabat tangan, itu hal yang dianggap bahwa itu sangat baik. Kalau saudara tidak mau berjabat tangan ketika bertemu dengan orang, maka kita akan dianggap tidak beretika, sombong, angkuh. Tetapi hari-hari ini, kalau saudara menemui seseorang lalu menjabat tangan, maka tidak seperti di masa yang lalu, saudara. Mungkin kita akan dianggap bahwa ini orang tidak tahu apa yang sedang ada. Tidak dianggap kita justru sekarang ini, kalau menjabat tangan dianggap tidak beretika, saudara-saudara. Ya, dan banyak hal kalau saudara berbicara dengan orang, lalu kemudian dulu kalau kita tutup mulut, maka dianggap bahwa kita tidak sopan. Tetapi hari-hari ini saudara-saudara berbeda. Kita berbicara dengan orang, maka kita harus menggunakan juga saudara-saudara masker, harus menutup mulut kita dan menjaga jarak. Saudara-saudara, kalau tidak maka kita dianggap tidak sopan, tidak beretika, saudara-saudara. Nah, inilah pola hidup yang baru di tengah dunia, saudara-saudara, cara hidup yang baru yang kemudian disebutnya sebagai new normal life. Ya, itu adalah pola hidup yang baru dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang diharuskan mencuci tangan, rajin mencuci tangan, dan harus menggunakan masker. Lalu kemudian saudara-saudara harus menjaga jarak. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa tidak boleh berada di tempat kerumunan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara-saudara pola hidup, cara orang berinteraksi saja itu berubah, saudara-saudara. Terlebih saudara-saudara, di dalam kehidupan rohani kita, kita harus mengalami perubahan di dalam, supaya yang kita kerjakan di luar itu memiliki kekuatan kuasa ilahi. Ya, saudara, yang tentunya kuasa ilahi itu jauh lebih dahsyat melindungi kita dibandingkan masker. Jauh lebih dahsyat melindungi kita daripada sekedar tidak bersentuhan. Jauh lebih dahsyat kuasa Tuhan dan kehidupan Tuhan yang ada di dalam kita, saudara-saudara, itu melindungi kita, saudara-saudara,
dibandingkan sekedar kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Karena itu kita harus terus mengalami perubahan di dalam hal ini, saudara. Nah, minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana supaya kita menuju kepada perubahan, saudara-saudara. Nah, apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara? Mengapa Tuhan ingin kita mengalami perubahan dan senantiasa melangkah ke depan? Karena Tuhan tahu masa lalu, saudara-saudara, tidaklah memberi manfaat kalau itu mau diterapkan di masa kini, saudara-saudara. Karena masa lalu adalah sesuatu yang sudah lewat, yang tidak bisa kita ulangi. Karena itu kita tidak perlu mengingat-ingat hal-hal yang sudah lewat. Tidak bisa kita melihat sesuatu yang baru, saudara-saudara, kalau kita masih tinggal di dalam hidup yang lama, saudara-saudara. Karena itu kita harus masuk di dalam sebuah hidup yang dibaharui. Nah, kapan seseorang, saudara, bisa mengalami pembaharuan? Bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa diciptakan baru? Bagaimana kita bisa dilahirkan baru, saudara-saudara? Nah, satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata begini: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara-saudara, kelahiran baru itu terjadi hanya bisa terjadi melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kristus yang mati, saudara-saudara, dan bangkit kembali adalah merupakan satu pengharapan baru untuk kita melihat satu kehidupan yang diubahkan menjadi baru, saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima juga Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, saudara, bahwa ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian: Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, itulah pengharapan kita. Karena dengan kematiannya, Dia telah menguburkan, mengalahkan semua kuasa dari kehidupan yang lama yang mengandung maut di dalamnya, saudara-saudara. Yaitu kehidupan dosa, saudara-saudara. Dan itu mengandung maut di dalamnya. Dan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, maka Dia adalah pengharapan bagi kita untuk sebuah perubahan, untuk sebuah hidup yang baru, saudara-saudara. Seseorang hanya bisa dilahirkan baru, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang memiliki, saudara-saudara, pola hidup, karakter hidup yang baru, saudara-saudara, hanya jika dia mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan. Karena melalui kebangkitan Yesus, maka kehidupan baru sudah tersedia. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Sesuatu yang baru kemudian, saudara, kita dilahirkan dan tercipta menjadi manusia yang baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah, bagaimana saudara-saudara? Siapakah ciptaan yang baru? Bagaimana kita, saudara-saudara, bisa mengalami menjadi ciptaan yang baru, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam ayat yang ke-17 2 Korintus 5 tadi adalah, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru, saudara-saudara, itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Yang artinya orang yang menerima kuasa kebangkitan Kristus,
yang membuat dia menjadi bangkit sebagai ciptaan yang baru, saudara-saudara. Mengalami Kristus di dalam hidupnya, diam di dalam Kristus, saudara, melekat kepada Kristus, saudara-saudara. Dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, frasa yang sama dengan seperti ini, atau kalimat-kalimat seperti ini, yaitu dikatakan ada di dalam Kristus, diam di dalam Kristus, berada di dalam Kristus, melekat kepada Kristus, menjadi hamba-hamba Kristus, saudara. Semua frasa-frasa yang sejenis ini, saudara-saudara, yang ada di dalam perjanjian baru, hampir sebanyak 1000 kali disebut di dalam perjanjian baru. Ini berarti penting, saudara. Berarti penting, saudara, karena begitu luar biasa hidup di dalam Kristus, di mana kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara, masuk ke dalam sebuah kehidupan yang dikuasai oleh dosa, maka ketika Yesus datang menyelesaikan dosa, kita masuk dalam sebuah ciptaan yang baru, saudara. Itu sebuah dunia yang baru, yaitu dunia kerajaan Allah. Di mana cara hidup, di mana pola hidup, pola pikir, saudara-saudara, semua tindak tanduknya jauh berbeda ketika berada di dalam kerajaan si jahat. Dia dipindahkan ke kerajaan Allah, maka ada satu kehidupan yang baru, yang berbeda. Dan ini hanya bisa terjadi kalau seseorang itu ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya dia dilahirkan, lalu kemudian saudara-saudara, dia kemudian dipindahkan. Misalnya dia lahir dalam sebuah keluarga, seorang anak, katakanlah misalnya saya, Samuel Rapa, saya lahir dalam keluarga Rapa. Lalu setelah itu, saudara, saya hanya dilahirkan lalu dibesarkan, saudara, di dalam sebuah keluarga yang lain. Tentunya saya, saudara-saudara, tidak akan pernah memiliki model hidup di keluarga Rapa, tetapi saya akan memiliki model hidup misalnya di keluarga yang lain, di mana saya ditaruh dan dibesarkan di sana. Katakanlah misalnya begitu lahir lalu kemudian saya dititipkan di sebuah panti asuhan misalkan, saudara, maka pola hidupnya akan berbeda di sana dibandingkan di dalam pola hidup keluarga Rapa sendiri. Sama demikian kita. Ketika kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, mengalami pengampunan, mengenal Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara, percaya dan menerima sebagai Tuhan dan sebagai Raja, Juru Selamat dalam hidup kita, maka saudara, kita harus tetap tinggal di dalam. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup sebagai ciptaan yang baru. Karena ada banyak di dalam Alkitab, saudara-saudara, disebutkan tinggal di dalam, saudara, atau ada di dalam Kristus ini, itu sama seperti juga dikatakan bahwa diumpamakan seperti pokok anggur dengan ranting. Dia pokok anggur, kita ranting, melekat pada ranting, dan dia hanya bisa berbuah kalau dia melekat dengan benar. Sama seperti juga saudara-saudara digambarkan seperti gembala dan domba. Kita adalah domba-dombanya yang kita digembalakan oleh dia, saudara-saudara. Sama seperti dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia pengantin, ya, digambarkan bahwa dia pengantin pria dan kita gerejanya adalah pengantin wanitanya. Dan banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab, saudara. Jadi berada di dalam Kristus ini, saudara-saudara, itu adalah berbicara tentang masalah hubungan. Hubungan yang terus-menerus terjadi antara orang yang telah dilahirkan kembali di dalam rumah kerajaan yang baru, saudara, kerajaan Allah, yang memiliki terus hubungan dengan orang tuanya. Itulah sebabnya, saudara, ketika seseorang dilahirkan baru dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, maka dikatakan di dalam firman Allah, orang ini diangkat menjadi anak. Kita menjadi anak, saudara-saudara,
di dalam satu kerajaan yang baru itu. Anak daripada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah anak daripada Bapa kita di surga. Dia raja di atas segala raja, dialah Bapa kita, saudara. Dan ini luar biasa. Anda bisa membayangkan kalau saudara adalah anak dari salah seorang yang terkenal atau kaya, maka tentunya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan yang harus saudara pikirkan tentang masa depanmu, tentang kebutuhanmu. Kalau engkau anak dari seorang yang kaya, katakanlah misalnya di Indonesia ada orang-orang yang kaya, misalnya Haritanu Sudibyo, atau Anda menjadi anak dari Bapak Presiden Jokowi, tentu ini hal yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira itu menjadi sebuah angan-angan saja. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab bukan angan-angan, bahwa kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara menjadi anak Allah. Itu bukan angan-angan, tetapi adalah sebuah kenyataan, saudara, bahwa Allah sendiri yang mengatakannya kepada kita. Kita menjadi anak di dalam kerajaannya, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Jadi anak presiden aja bangga, saudara. Apalagi menjadi anak daripada Allah Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Ini satu tentunya perkara yang luar biasa. Ini satu hal yang dahsyat dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu, saudara, dia berbicara tentang hubungan. Kalau kita tetap di dalam Kristus, kita punya hubungan yang terus-menerus dibangun di dalam Tuhan. Kita melekat di dalam Dia, saudara, senantiasa. Maka hal ini akan membuat kehidupan kita pasti mengalami sebuah perubahan di dalam berbagai hal. Di dalam karakter kita, di dalam tindak tanduk kita, saudara. Dan juga tentunya iman kita menjadi semakin kokoh di dalam Tuhan. Maka iman di dalam saudara-saudara yang membuat kita menjadi tumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ini menjadi perlindungan yang luar biasa. Di masa-masa sukar seperti ini, bukankah iman yang satu-satunya bisa meredakan atau melawan segala ketakutan? Karena ketakutan, saudara-saudara, yang membuat hati orang menjadi ciut, menjadi tawar, yang membuat saudara-saudara orang dikuasai oleh kecemasan, yang membuat orang dikuasai oleh kekhawatiran, saudara-saudara. Dan ini membuat hati orang menjadi tawar. Dan ketika hati menjadi tawar, saudara, maka imunitas tubuh bisa menjadi menurun, saudara-saudara. Dan ketika imunitas tubuh menurun, maka saudara bisa semua kuman, virus, amuba, bakteri, saudara-saudara, itu masuk di dalam tubuh. Bahkan tanpa virus, tanpa bakteri pun masuk, saudara, itu dengan sendirinya penyakit bisa muncul dari dalam diri kita akibat daripada semangat yang patah oleh ketakutan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Penyakit itu dengan sendirinya muncul dari dalam karena keadaan hati yang sedang tawar hati, sedang ketakutan, sedang cemas, saudara-saudara. Dan itu menjadi pintu bagi si iblis untuk bisa menyerang seseorang dan melancarkan tembakan-tembakannya untuk mendatangkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan orang itu, terutama dalam hal kesehatan tubuh, saudara-saudara. Karena dia tahu kalau kesehatan tubuh diserang, maka dia bisa membuat juga kehidupan sehari-harinya menjadi lumpuh, saudara-saudara. Dan artinya kehidupannya dia, kehidupan dari rumah tangganya, kehidupan banyak orang di sekelilingnya bisa menjadi lumpuh, saudara-saudara. Karena itu, kalau kita tetap berada di dalam Kristus, saudara, maka terjadi satu kekuatan imunitas iman kita bertumbuh. Kita bertumbuh dalam iman. Bayangkan, saudara, bukankah di hari-hari seperti ini, dan bukankah di waktu-waktu yang ada sekarang ini yang kita lihat, semua saudara-saudara pakar-pakar apapun mengatakan
dan semua tempat di seluruh dunia, tempat pekerjaan manapun, di tempat pelosok-pelosok manapun yang diterapkan dan yang saudara-saudara disampaikan adalah tingkatkan imunitas tubuh. Itulah saudara-saudara yang sedang ada di dunia ini. Dan kita tahu bahwa hati yang gembira itulah obat yang manjur. Kita punya saudara-saudara sesuatu yang dahsyat, yang baru dari Tuhan, yang hanya bisa dialami melalui kebangkitan Yesus. Dan orang yang menerima kuasa kebangkitan itu dilahirkan baru, diciptakan baru saudara-saudara melalui kebangkitan Kristus itu, maka orang itu tinggal di dalam kerajaan yang baru dan hidup dengan pola kerajaan yang baru saudara-saudara. Maka dia punya perlindungan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bukan berarti persoalan tidak datang. Persoalan datang saudara, bertubi-tubi bisa bahwa persoalan datang, tetapi dia tidak meruntuhkan kita. Ada di dalam Kristus saudara-saudara, maka persoalan-persoalan itu adalah sebuah batu-batu loncatan justru untuk naik ke atas saudara. Untuk terbang lebih tinggi saudara membutuhkan angin yang lebih kencang. Bagi Raja Wali saudara, sebabnya orang percaya seringkali dikatakan dalam Alkitab digambarkan sebagai burung Raja Wali. Bagi Raja Wali untuk bisa terbang tinggi dengan mudah saudara, justru memerlukan angin yang kencang. Ketika angin kencang datang, dia tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk bisa terbang tinggi. Dia masuk ke tengah angin yang kencang itu saudara, dia membuka sayapnya lebar-lebar, dan angin justru mengangkat dia naik tinggi-tinggi, di mana burung yang lain tidak bisa saudara-saudara menjangkau dia. Bahkan satu-satunya burung yang bisa mematuk dia dan menyakiti daripada burung Raja Wali saudara adalah burung gagak, yang seringkali hinggap di punggungnya dan mematuk dia. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali saudara? Dia membentangkan sayapnya di tengah angin dan dia terangkat tinggi, tinggi, tinggi dan semakin tinggi. Dan semakin tinggi naik saudara, semakin menipis oksigen itu, semakin menipis udara. Tetapi bagi Raja Wali itu tidak masalah. Justru itu saudara-saudara kekuatan perlindungan bagi dia, dan membuat sang burung gagak kemudian jatuh karena dia kehabisan oksigen. Oh, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya iblis saudara-saudara tidak mendapatkan oksigen yang baik ketika dia mengganggu dalam kehidupan kita? Tidak ada cara lain. Dalam Yesaya 41 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan saudara-saudara akan dibaharui kuatnya, seperti para burung Raja Wali yang terbang tinggi makin tinggi. Nah saudara-saudara, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk terbang tinggi. Jadi bagaimana saudara-saudara seseorang bisa lepas dan mengalami dan hidup berkemenangan yang terus-menerus dalam kemenangan di hidup saudara-saudara di segala bidang hidup ini? Adalah kita harus terbang tinggi di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Melalui kita membangun terus hubungan, memelihara hubungan kita dengan Tuhan saudara, dan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran dan kekudusannya saudara. Inilah yang membuat kita terus terbang tinggi dalam hidup ini. Walau banyak badai di sekeliling kita, badai itu saudara tidak menghancurkan dan membunuh mencelakakan kita. Badai itu justru membawa kita semakin tinggi di dalam Tuhan. Karena itu saudara, cara yang terbaik saudara untuk tetap memelihara hubungan kita, supaya kita tetap berada di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, melekat kepada pokok anggur, kita menjadi pengantin Kristus sungguh-sungguh saudara, adalah dengan terus menjaga kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Satu saudara, melalui kita berdoa kepada Tuhan, melalui kita membaca firman-Nya setiap hari saudara, dan juga saudara-saudara
selain daripada berdoa. Dan kita saudara-saudara membaca firman-Nya. Yang ketiga adalah saudara, hidup dalam firman itu. Itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi seseorang yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Namun itu saudara, ciptaan baru ini datang dari kebangkitan Kristus. Berarti kita menjadi manusia baru saudara adalah karena anugerah Allah, adalah karena kasih karunia. Bukan usaha kita untuk selamat, bukan usaha kita saudara-saudara untuk mendapatkan hidup yang baru, tetapi itu adalah usaha Allah melalui Yesus Kristus. Dia berikan, itulah kasih karunia buat kita. Dan setelah kita menerimanya, kita hidup di dalam kasih karunia-Nya saudara, dalam pola hidup di dalam kerajaan-Nya, dan hidup dalam kebenaran-Nya. Bagaimana supaya kita tahu hidup di dalamnya? Dengan membangun hubungan melalui doa dan membaca firman. Setelah kita tahu saudara kebenaran-kebenarannya, maka dengan maksud kita memiliki kebenaran Kristus adalah berjalan dalam kebenaran itu sebagai apa di sini dikatakan? Pelayanan pendamaian. Kita dipanggil menjadi saksi. Ayo, engkau sudah punya imunitas di dalam tubuhmu, imunitas rohani yang tinggi. Engkau sudah diselamatkan, engkau menerima hidup Kristus di dalammu. Bagikan kepada yang lain. Ketika engkau melihat temanmu lemah, ketika engkau melihat saudaramu lemah, ayo, doakan mereka. Sampaikan kepada mereka ada hidup yang berkuasa yang Tuhan beri melalui kebangkitan Yesus Kristus. Yesus telah menyerahkan tubuhnya supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya itu. Ceritakan kepada mereka dan beritakan berita pendamaian ini. Doakan mereka. Kesembuhan, kelepasan pasti terjadi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati, supaya kita dilahirkan baru. Dan setelah kita dilahirkan baru, berarti kita lahir dalam sebuah keluarga yang baru, keluarga kerajaan Allah. Kita hidup dalam pola hidup kerajaan Allah. Kita hidup dalam kuasa kerajaan Allah, saudara-saudara. Dan kita memiliki kuasa dalam kerajaan itu. Dan melalui kuasa itu Tuhan memakai kita untuk menyatakan kepada dunia ini saudara akan kuasa kebangkitan Yesus bagi setiap orang. Karena itu saudara, apa yang sudah engkau terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo proklamirkan kepada orang-orang lain. Beritakan kepada mereka. Doakan mereka saudara-saudara. Kadang ada orang berpikir saudara, apa saja sih yang harus didoakan? Kenapa ada orang bisa berdoa lama? Wow, banyak saudara. Engkau dapat berdoa kepada Tuhan dengan lingkungan sekelilingmu supaya damai Tuhan datang di sana. Kota di mana saudara berada, negara, bangsa, pemimpin ada banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita perlu berbelas kasihan untuk senantiasa melepaskan anugerah Allah atas mereka, melepaskan iman atas mereka supaya mereka menanggapi kasih karunia Tuhan itu dengan iman dan supaya mereka diselamatkan. Karena untuk itulah Yesus datang dan membuat sebuah perjanjian yang baru buat kita saudara, yaitu memberi kita kehidupan yang baru. Ketika malam dia akan diserahkan saudara, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan saudara-saudara kemudian mereka makan. Lalu dia mengambil anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan perjanjian yang baru saudara, bahwa melalui cawan perjanjian baru ya, kita menerima hidup Kristus, kita menerima saudara-saudara kuasa Kristus, kita menerima hidup yang kekal, keselamatan dari Allah.
dan kita hidup di dalam sebuah hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang lama. Jadi mari pandang dirimu dengan cara pandang Allah. Mari pandang dirimu sebagai anak-anak Allah yang memiliki hidup Allah di dalammu. Bukan lagi hidup seperti hidupmu yang dulu, yang mudah saudara melakukan hal-hal yang tidak benar, yang menyakiti orang lain, yang menyakiti diri sendiri saudara, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan meminta kita untuk selalu mengingat akan hal itu. Melalui perjamuan kudus, mari kita siapkan diri kita memasuki dalam sebuah perjamuan hari ini saudara. Mari kita ambil roti kita. Bahwa Tuhan Yesus Dia mau kita mengingat apa yang sudah Dia berikan. Melalui Dia menyerahkan tubuh dan darahnya, kita memperoleh hidupnya saudara. Kita memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup Allah di dalam Yesus Kristus kita terima. Dan itulah hidup yang baru saudara. Dan inilah yang memampukan kita untuk berjalan hidup dalam kemenangan, adalah tubuh yang telah diserahkan untuk kita. Itu sebabnya ketika malam Dia diserahkan saudara, mari kita angkat roti kita. Malam ketika Dia akan diserahkan, Dia mengambil roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu mengamalkannya, kamu mengingat akan Dia. Kamu ingat akan korbannya. Kamu ingat akan semua yang sudah Dia selesaikan di dalam tubuhnya itu. Dan melaluinya, kamu mengingat bahwa kamu telah menerima satu tubuh yang baru, hidup yang baru, karakter yang baru, kuasa hidup yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, ambillah, makanlah. Mari kita ambil dan makan bersama di dalam nama Yesus. Setelah Yesus membagi-bagikan roti dan memakannya, kemudian Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, kamu ingat akan korban Kristus. Kamu ingat semua yang sudah Dia selesaikan. Dan setiap kali kamu makan dan minum tubuh dan darah itu saudara, kamu menjadi saksi. Menjadi saksi akan apa yang sudah Dia kerjakan. Karena itu mari kita ambil bersama dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bersyukur atas karunia Tuhan yang besar. Bersyukur atas semua anugerahnya. Bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia. Hanya karena pemberian Allah. Kita bersyukur saudara. Dan biar syukur kita ini kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita hidup di dalam kebenarannya. Dan kita hidup sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia, agar setiap orang boleh mengalami anugerah yang besar itu. Bapa, terima kasih. Aku percaya Tuhan, hidupmu yang Kau berikan di dalam tubuh dan darahmu ini Tuhan, ada kuasa kesembuhan di sana. Karena itu dalam nama Yesus, setiap yang sakit yang minum tubuh dan darah Yesus, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menjamah, kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, sukacita mengalir, dan oleh kasih karunia dari tubuh dan darah
Ini Tuhan, kami dilindungi bagaikan perisai senantiasa dalam hidup kami. Kami menerima hidup baru dari Tuhan. Kami menerima hidup penuh kuasa, perlindungan atas segala kuasa dunia ini Tuhan. Terima kasih. Karena itu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh engkau. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa jahat engkau tidak berhak. Karena kuasa Allah yang hidup mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ada api Tuhan turun di rumah-rumah. Saudara-saudara, angkat tanganmu. Kalau engkau sakit, engkau merasa lemah selama ini, hari-hari ini saudara, engkau merasa lemah dalam hal apa saja, dalam hal kehidupan rohanimu, dalam hal-hal kehidupan jasmani tubuhmu, dalam kehidupan ekonomimu, maka Tuhan adalah sumber pemulihan, kesembuhan mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya, kehidupanmu disembuhkan, tubuhmu sembuh, kehidupanmu dalam berbagai bidang sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima urapan Allah, menjadikan saudara saksi, saksi yang hidup. Roh Kudus mengalir ke setiap rumah-rumah. Engkau mengalir di setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus, bekerja dalam setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Dan mereka Tuhan boleh keluar menjadi saksi-saksi yang hidup dimanapun engkau mengutus keseharian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Terus hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian tidak dengan tangan yang hampa. bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan menaikkan segala
pujian kami ya Tuhan, rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Dan kami juga ya Tuhan bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang kami dengarkan ya Tuhan tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Kau tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati keluarganya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan yang terbaik ya Tuhan, yang kami sudah berikan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati persembahan kami ya Tuhan, bagi jemaat-Mu ya Tuhan, bagi pelayanan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari jemaat, kita angkat pujian. Haleluya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama dan menerima berkat Tuhan. Allah yang kuasa, yang telah memberi kami hidup yang baru, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Melalui hidup yang baru ini Tuhan, Engkau membawa kami ke dalam satu masa depan yang berkemenangan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur.
Karena itu aku berdoa ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu, semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, mengalami hidup yang baru, dan menatap masa depan yang baru ya Tuhan. Arah hidup yang baru, tujuan-tujuan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara-saudara, masuki hari-harimu sebagai orang yang baru, sebagai anak-anak Bapa di surga. Hidup dalam pola hidup kerajaannya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh-Nya senantiasa menyertai kamu semua dari saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Demikian ibadah kita saudara, sampai kita bertemu di dalam pertemuan-pertemuan kita yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.